Welcome back to my channel, di channel Ice Nona Guru. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kembali lagi dengan saya Bece Mari dari SMA Negeri 1 Muara Jawa, calon guru penggerak angkatan 11 Kutai Kartanegara. Sobat guru hebat, pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2 dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Refleksi yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting, menantang, dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1 saya mendapatkan pemahaman berharga bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodratnya. Pada modul 1.2, saya semakin termotivasi dan tergerak untuk menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam diri saya guna mewujudkan lingkungan belajar yang merdeka. Berikut kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memberikan pemahaman bahwa pembelajaran sejatinya bersifat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik minat maupun bakatnya. Sehingga hal ini terkoneksi dengan modul 1.2 yang menekankan bahwa guru berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang harus berpihak pada murid. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa sedang tersesat di hutan dan baru menemukan jalan keluar. Saya menyadari bahwa ternyata selama ini saya masih meraba-raba dan belum menemukan cara melaksanakan pembelajaran yang tepat. Ketika saya masuk di pendidikan guru penggerak ini dan mempelajari modul, maka saya sangat bersyukur dan bahagia karena mendapat tuntunan dan pengetahuan tentang bagaimana sejatinya seorang guru dalam memimpin pembelajaran, sehingga kedepannya saya pun termotivasi dan tergerak untuk memperbaiki pola mendidik yang saya lakukan sehingga menjadi lebih baik lagi. Refleksi yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, yang pertama saya berpikir pola mengajar yang selama ini saya lakukan sudah merupakan cara pembelajaran yang terbaik. Yang kedua, perolehan nilai siswa yang tinggi adalah keberhasilan dalam proses pembelajaran. Ketiga, refleksi tidak perlu dilakukan karena pembelajaran yang saya lakukan menurut pandangan saya sudah sangat baik. Dan yang keempat, mendiskusikan mengenai proses pembelajaran di dalam kelas dengan rekan sejawat tidaklah penting untuk dilakukan. Namun setelah belajar modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan belumlah tepat. Masih terdapat banyak kekeliruan pada pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Pendidik harus bisa menuntun murid untuk mengembangkan kodratnya dengan melakukan penilaian yang tidak hanya pada ranah kognitif saja, tetapi juga ranah afektif dan psikomotoriknya. Selain itu, saya juga berpikir bahwa saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi untuk membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, bermakna, dan dapat memfasilitasi setiap kodrat yang dimiliki oleh setiap anak.
Dan saya harus mampu melakukan refleksi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan pembelajaran. Serta saya juga harus selalu melakukan praktik baik, yaitu berbagi pengalaman belajar dengan rekan sejawat. Dan refleksi yang kelima adalah penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan 1.2, maka rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, antara lain: 1. Berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menuntun siswa sesuai minat dan bakat dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya agar mereka menjadi individu yang bijaksana dan siap untuk bermasyarakat. Yang kedua, mandiri. Saya akan menjadi pendidik yang mandiri dengan motivasi tinggi untuk terus bergerak, meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Yang ketiga, inovatif. Saya tergugah untuk menciptakan hal-hal baru, baik berupa metode maupun media-media pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan siswa, dan terus membuat berbagai karya, baik video pembelajaran maupun modul ajar yang interaktif. Yang keempat, kolaboratif. Saya akan menjadi guru yang kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan rekan sejawat, baik mengampu mapel yang sama atau yang lain, dan komunitas praktisi untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah reflektif, di mana saya akan menjadi pendidik yang reflektif untuk berpikir terbuka dengan selalu mengevaluasi kelemahan dan kelebihan yang ada pada diri saya, baik secara mandiri maupun dengan mengajak orang lain atau rekan sejawat. Sobat Guru Hebat, demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.2. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam bahagia.